Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita pada kajian metode penelitian kualitatif dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Kali ini kita akan bahas penelitian studi kasus dalam manajemen pendidikan Islam. Tentu teman-teman mahasiswa ini sering menggunakan judul skripsinya studi kasus. Misalnya manajemen pengembangan mutu guru dalam meningkatkan prestasi akademik siswa, studi kasus di MA Ulul Albab UIN Malang. Di UIN Malang mendirikan sekolah namanya MA Ulul Albab. Atau contoh yang lain, kepemimpinan transformatif kepala sekolah dalam mengembangkan mutu pembelajaran dan profesionalitas kerja guru di lembaga pendidikan Islam, studi multisitus di SMA Harapan Jaya dan SMA Sugeng Rahayu misalnya. Lalu apa sih makna dari penelitian studi kasus itu? Selama ini kalau ditanya di ujian proposal maupun di ujian skripsi, Anda ini meneliti studi kasus, terus kasusnya apa? Nah, ini aja udah terdek ini, udah mati kutu gitu kan, karena tidak secara lengkap mempersiapkan jawaban yang tepat di hadapan penguji ya. Jadi kalau kita baca banyak sekali buku-buku yang terkait dengan penelitian studi kasus ini ya, seperti Robert Kahi misalnya ya, atau di kampus kita ini ada Profesor Mujiono Harjo yang cukup intens membahas tentang studi kasus. Anda bisa baca di sana. Studi kasus itu apa? Kasus itu adalah peristiwa yang terjadi di sebuah lembaga pendidikan ya. Kasus itu peristiwa atau event ya. Yang kedua terkait dengan kondisi aktual ya. Tentu saat ini COVID-19 atau era metaverse menjadi perhatian utama para pengkaji keilmuan manajemen pendidikan Islam ya. Bagaimana persiapan dari lembaga pendidikan Islam menghadapi era digital, pembelajaran digital. Bagaimana pemimpin beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Apakah perkembangan teknologi digital bisa nggak memberi kontribusi kepada sistem kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam. Atau juga terkait dengan special circumstance atau kondisi lingkungan di sebuah sekolah, lembaga madrasah misalnya, lingkungan ya, lingkungan Islami, lingkungan kerja ya, lingkungan mengajar, lingkungan pembelajaran sekolah diteliti ya. Bagaimana menghasilkan ekosistem pembelajaran yang optimal, bisa mencerdaskan guru maupun mencerdaskan siswanya ya. Sekolah itu tidak hanya cerdas siswanya, tapi gurunya juga cerdas dalam pedagogiknya, kreatif dalam mengajar. Demikian juga siswanya inovatif. Para tenaga kependidikannya semangat dalam melayani. Ini penting. Nah, oleh karena itu studi kasus ini menjadi salah satu kegiatan ilmiah yang penting dilakukan di dalam metode penelitian kualitatif. Mengapa? Karena selalu menawarkan aktualitas, menawarkan kebaruan. Meskipun di dalam satu kelompok individu atau masyarakat atau lembaga pendidikan tertentu ada masalah ya. Jadi area kajiannya bisa sangat sederhana, bisa sangat kompleks, tergantung dari kapabilitas atau kemampuan dari peneliti dan biaya, waktu dan tenaga yang digunakan. Nah, syarat pemilihan studi kasus seperti apa ya? Yang pertama ya, yang paling penting sebenarnya ya ini menjadi banyak perbincangan orang, real life event katanya orang gitu, viral ya, menjadi sesuatu yang banyak
dibutuhkan orang. Jadi satu tempat ini bisa merepresentasikan berbagai macam permasalahan yang juga terjadi di tempat yang lain. Jadi bisa menjadi best practice atau bisa menjadi sebuah apa namanya itu ya percontohan gitu kan, modelnya seperti itu. Yang kedua bisa berarti unik. Nah ini unik ini apa Pak? Nah, unik itu adalah tidak ada di tempat yang lain, hanya ada di tempat ini. Nah itu unik gitu ya. Jadi guru yang mengajar sambil menggendong anaknya karena nggak punya pembantu misalnya ya, mengajar seperti itu. Atau kepala sekolah yang berprofesi juga sebagai pemulung misalnya ya. Ada seperti itu. Nah, ini bisa diteliti. Budaya-budaya kerja yang yang unik-unik yang tidak dimiliki sekolah lain ya, misalnya gotong royong, misalnya teamwork yang masih dijalankan misalnya gitu ya. Atau penggunaan IT di dalam suatu sekolah ya, pemanfaatan IT sebagai fasilitas kedisiplinan kerja guru misalnya ya. Nah, ini kan bisa digunakan sebagai penelitian studi kasus ya. Tapi yang harus diingat adalah studi kasus ini bersifat a bounded system ya, ini terikat dengan keilmuan yang lain. Jadi orang meneliti studi kasus itu meskipun kasusnya manajemen pendidikan Islam, tapi juga melibatkan aspek-aspek yang lain seperti ekonomi. Misalnya kalau kita bicara manajemen pembiayaan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam, tentu tidak lepas dari ini situasi finansial sekolah itu, kondisi sosial, tingkat kemiskinan, partisipasi orang tua dan sebagainya. Nah, ini juga selalu terkait dengan terkait dengan bagaimana kita meneliti yang baik. Yang selanjutnya itu dalam memilih studi kasus ini harus bisa memilih satu kasus yang menjadi prioritas ya, prioritas yang dikira menarik. Nah, yang di prioritas ini dilihat dari tingkat urgensitasnya ya. Dari tingkat urgensitasnya mana yang dianggap memiliki dampak serius yang harus selesai dilakukan dengan segera. Oleh karena itu untuk memilih kasus yang terbaik yang layak diteliti ini harus wawasannya harus kaya, harus update dengan berbagai macam informasi. Kan bisa dilihat dari berita harian yang ada di media sosial. Kalau itu misalnya terdiri dari dua tempat, boleh menentukan studi kasus kolektif ya, kolektif case study namanya itu ya. Atau studi multisitus ya, kasusnya tunggal tapi terjadi di dua tempat. Nah, ini dilakukan untuk melakukan penelitian yang tidak hanya deskriptif tapi juga eksploratif. Ya, ini menjelaskan secara lebih dalam. Nah, gitu ya. Sehingga pembaca menjadi terbuka lebih luas wawasannya kan begitu. Nah, untuk kasus-kasus yang misalnya untuk menawarkan sebuah perbaikan itu namanya studi kasus yang sifatnya retrospektif ya, jadi instrumental ya, jadi memperbaiki situasi di sebuah sekolah karena kasus kenakalan remaja di sebuah sekolah, penurunan motivasi mengajar para guru. Nah, ini menjadi studi kasus yang sifatnya instrumental. Atau yang perspektif yang sebaliknya kesuksesan prestasi itu diteliti sehingga menjadi best practice untuk untuk sekolah lain menjadi percontohan. Nah, karena itu ini salah satu dari model-model penelitian studi kasus di dalam manajemen pendidikan Islam. Yang harus diingat bahwa penelitian ini membuka jalan penelitian yang lain ya. Jadi studi kasus ini bisa melahirkan penelitian action research ya, penelitian tindakan baik yang sifatnya kelas maupun yang sifatnya institusional seperti sekolah. Nah, ini kasus ini memberikan gambaran awareness, artinya gambaran besar dari
sebuah peta permasalahan yang ada di sekolah. Nah, caranya untuk melakukan penelitian ini yang paling penting adalah peneliti harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan para informan yang ada di lembaga sekolah. Gayeng di report di gampang melebur seperti itu. Saya kira seperti ini ya, karena ada kegiatan lain. Jadi ini sebagai pengantar bagi sampean biar nggak bingung ketika ditanya mengapa memilih penelitian studi kasus, jawabannya kira-kira seperti dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses bagi semuanya.